Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kunta khina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu, ketika kamu menghadapi pertolongan Allah, wa qabalatka riayatuhu, dan kamu menerima pertolongan Allah. Pikiran apa yang terlintas dalam pikiranmu? Apa ketika kamu menghadapi pertolongan Allah, mendapatkan sesuatu rezeki dari Allah, lalu kamu mengatakan bahwa ini adalah jeripaya saya berdoa setiap hari, jeripaya saya istiqomah setiap hari, jeripaya saya duha setiap hari. Apa itu? Apa begitu? Di sini sudah dijawab, innaka kunta makduman, innaka satemene sira iku kunta ono sapa sira iku makduman ora ono fil azali ing dalam azali, wa yalzamu lan tetep mindalika saking mengkono-mengkono makdum opo adamu mat Allah ya Rabbi ya Karim, ora anane perkara yasduru kang metu opo simmat mingka saking sira. Saya ulangi lagi, buat para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video-video baru. Kemarin saya menjelaskan apapun yang diberikan Allah itu sudah ada sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana belum ada apa-apa, baik manusia, langit, bumi juga itu belum ada. Bahkan Allah ya Rabbi ya Karim, jasadmu belum ada, bahkan roh kamu belum ada. Berarti Allah belum menjadikan apa-apa. Ya, tapi Allah sudah menyediakan apa yang akan diberikan kepada kamu di tahun 2020. Padahal barang itu sudah disediakan miliatan sebelum miliatan tahun dari ini, bila perlu triliunan tahun dari ini, atau boleh saya katakan tidak ada batas, nggak bisa dihitung waktunya. Ternyata nantinya memang ada sosok namanya Himmah, istrinya Busra. Padahal waktu itu Busra nggak ada, Himmah juga belum ada, detik-detik cinta pertemuan juga nggak ada, apapun nggak ada. Pertanyaannya, apakah Himmah dan Busra, Himmah itu sudah ada, ya kan? Ketika zaman azali sudah wujud? Belum. Ya. Dan apakah doa kamu untuk minta didapatkan atau minta istri sudah ada ketika zaman azali? Nggak ada. Bahkan doamu nggak ada. Bahkan doamu nggak ada. Bahkan permintaanmu nggak ada. Bahkan keinginanmu nggak ada. Semuanya kosong. Tapi Himmah ada. Tapi Busra ada. Tapi Vespa ada. Sepeda motor ada, rumah ada, semuanya ada. Secara logika Allah memberikan Vespa, memberikan mobil sama kamu. Wong kamu itu belum ada, doa kamu belum ada, permintaan kamu belum ada, tapi Vespa sudah ada, mobil sudah ada. Berarti itu adalah murni anugerah Allah, bukan karena doa kamu. Iya apa enggak? Kalau doa kamu sudah ada sejak zaman azali, kamu sudah ada sejak zaman azali, pantas kalau Allah memberi kamu apa-apa itu karena doamu. Pantas Allah memberi apa-apa itu karena permintaanmu. Loh, waktu itu belum ada kok. Dan pemberian Allah semuanya itu sudah ada sejak zaman azali. Kalau sudah ada sejak zaman azali, apakah pantas kamu mengatakan inilah hasil duhaku, inilah hasil tahajudku, inilah hasil kerjaku berpayah-payah? Pantas? Ya enggak.
Kalian sekarang apa statusnya? Miskin. Sudah ada sejak azali. Kaya sudah ada sejak zaman azali. Miskin dan kayamu sekarang bukan karena apa-apa, tapi karena iradatnya Allah, kemauan Allah, bukan karena apa-apa. Paham? Makanya kemarin dijelaskan pemberian Allah sama sekali tidak ada hubungan dengan statusmu. Ganteng kudu dikei klambi putih, ireng kudu dikei klambi abang kayak sego telik. Ya toh? Gagah kudu dikei sepatu sing gagah. Ganteng dikasih istri yang cakep. Enggak ada itu. Berarti Allah akan menuruti musababnya. Allah akan menuruti sesuatu. Oh, no, aku tuh B, mari B harus C. Itu Allah disuruh kayak gitu. Oh, no, mari A terus X tapi lapo. Jadi Gusti Allah gitu. Mau apa? Salah? Kalau Allah menghendaki A, B, C, X, salah? Jadi Gusti Allah tak gintes kok. Singgahi ongko aku, singgahi huruf aku, singgahi dunia aku, bahkan singgahi urip aku, bahkan kalau bisa ngerasa ngadeg nikmat kayak gini aku, apalagi ditambah ngadeg longgo ya, sangat nikmat. Ini yes, benar. Yes. Sekarang berarti Allah memberi kalian derajat murni karena fadl Allah. Bukan karena apa-apa, bukan karena istiqomah, bukan karena ngaji gedu. Jadi Pak Nanang, loh gak teman-teman, jadi aku ngaji gak ngaji gak ada masalah. Terus kamu istiqomah itu adalah bocoran takdirnya Allah. Kamu bekerja itu adalah bocoran takdirnya Allah yang akan menempel pada diri kalian kelak. Nggak mungkin tidur, nganggur, ngising, ngentut, terus kok umpama bakal sugih, mustahil. Paham? Mustahil. Getu, kerjanya getu, nabungnya getu, kerjanya bagus, sama bos nggak pernah punya salah. Banyak bersama tetangga juga nggak pernah punya salah. Itu adalah sering meriwing hawa-hawanya takdirnya Gusti Allah. Kalau kamu nanti ke belakang hari akan dijadikan orang kaya atau orang mulia. Saya teruskan. Berarti kalau nggak ngaji seperti saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang melarang? Tapi jangan harap jadi orang yang mulia dunia akhirat. Allah akan memberi kecukupan kalian di dunia saja. Karena nanti hanya dunia saja cukup, pekerjaannya lancar, cukup itu, cukup dapat laba banyak, cukup itu kan Zaki. Oh salah, cukup bisa ndelok rondo, nak budal liwat, wes cukup itu, cuma itu. Tapi jangan berharap minta lebih. Ingin dicintai, ingin diridhoi, ingin dimatikan Allah dengan apa? Atas landasan kerinduan Allah pada dirimu. Jangan berharap minta dunia, akhiratnya mulia. Enggak, cuma dikasih apa? Kemuliaan dunia. Saya tanya sekarang, kalian ingin nggak punya anak yang istiqomah? Saya tanya sekarang. Dan kepingin nggak duwe anak istiqomah? Kepingin nggak duwe anak seneng ngaji? Kepingin nggak duwe anak iso ngaji? Kepingin nggak duwe anak jadi ustad, jadi kiai, jadi wong suwoge, kiai? Pantas nggak kamu punya anak seperti itu? Saya tanya sekarang, pantas nggak pertanyaannya? Oke, pantas. Oke, jawab pantas. Gak apa-apa, jawab pantas. Saya tanya lagi, bagian mana yang kamu itu pantas menjadi anak, menjadi orang tua yang punya anak alim? Bagian mana?
Hah? Makanya sekarang yang sudah kamu lakukan, bagian mana yang membuat kamu itu pantas menjadi orang tua atau menjadi bapaknya sosok seperti Kiai Jazuli, sosok seperti Kiai Abdul Karim, sosok seperti Gusmi, sosok seperti Gus Akhlis, sosok seperti Gus Keli, sosok seperti Yai Maksum Ali Lasem. Bagaimana yang pantas? Itu kan caranya. Itu kan caranya. Yang sudah kamu lakukan selama ini, mana bagian yang pantas? Saya tanya sekarang, biar kamu bisa merangkai sendiri. Kamu tadi bilang pantas ya. Ayo saya detailkan. Salat 5 waktu kamu lakukan? Oke? Tepat waktu? Hah? Gugur. Dan gugur 1 ya. Jawabannya cuma ya, saya lakukan salat 5 waktu, tapi tepat waktu enggak. Kemudian tahajud. Oke, siapa yang tahajud? Gugur 2. Ini jempol tok ngadeg usian. Iki tadi isine sholat nih. Ya. Kamu setiap hari mencium kaki ibumu? Gugur 3. Kamu setiap hari minta maaf sama ayah dan ibu? Gugur. Kira-kira tetangga kamu, jika ada orang 10, apakah semua tetangga kamu bilang kamu itu luar biasa, kamu itu orang yang menyenangkan, kamu itu orang yang sangat mengangeni? Gugur lagi. Ya. Apakah kamu punya zikir sholawat yang istiqomah? Istiqomah. Duduk asal-asalan menganggur tapi nising kayak zikir. Istiqomah. Gugur. Insya Allah nanti kalau saya sebutkan ada 100 macam, jawabannya gugur. Nah, saya tanyakan lagi. Apakah yang sudah kamu lakukan ini adalah satu hal yang pantas menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, mulia dunia dan akhirat, dan menjadi ayah seorang anak seperti Kiai Abdul Karim, menjadi seorang abang, menjadi bapak seorang anak yang alim alama, pantas? Loh, akhirnya ngaku gak mungkin. Artinya kamu itu di hadapan Allah, saya nggak tahu di hadapan Allah seperti apa, Kang Zakia, tapi secara dohir saja sebut sendiri, kamu itu termasuk kosong atau memang berisi? Nah, kalau sudah kosong, ya sama juga kalau kamu dapat mobil, langsung kamu ngomong, inilah hasil kerja saya karena saya Tuhan. Padahal mobil sudah ada sebelum kamu ada, sebelum permintaanmu ada sudah ada. Omong kosong berarti itu adalah delusi kalian. Ya, berarti sudah sepakat ya, kalau kamu itu masih menganggap belum pantas menjadi orang mulia dunia dan akhirat. Saya juga, bukan kok kalian, saya juga. Makanya mati-matian aku masih ngantuk, anggap sembarang ngaji aja. Iya apa enggak? Masih lorong, masih ini gak ngurus. Yang penting kewajiban saya kerjakan, karena kewajiban itu membimbing ketegasan kita di akhir nanti. Ya, umpama Pak Nanang oleh kabar, Nanang terpaksa minggu depan umurmu saya habisi, tepat hari Sabtu jam 9 malam, itu adalah nafas terakhir dan kontrakan terakhir kamu di dunia.
Apa yang kamu lakukan? Seminggu loh men. Apa? Kira-kira Pak Nanang kira-kira apa? Gak salah tok nginep nang masjid. Ya bukan? Nginep nang masjid. Jadi malaikat dia apa? Kaset. Apa kaya Nabi Ilyas? Ya Ilyas, saya diutus ke sini untuk mencabut nyawamu. Nangis, jangan ya Allah, saya itu kalau mati nggak bisa zikir lagi. Padahal kenikmatanku di dunia ini cuma zikir. Kalau saya mati, saya nggak bisa zikir. Loh nanti di surga ada, beda ya Allah. Kalau di surga kan nggak punya nafsu, enak tok zikir. Tapi kalau di dunia kan ada nafsu. Ono luwe, ono kepingin dolen, ono kudu nguyu, kudu ngising, ono kepingin ketemu wedok, kepingin delok TV, kepingin sinetron, tapi semua dilawan dengan zikir. Itulah seninya. Lah terus maunya apa? Ya Allah tolong tunda kematian saya karena saya ingin berzikir. Ya, mulai sampai detik ini Nabi Ilyas masih hidup. Apa Pak Nana punya gitu? Zikir nikmat. Tapi dijabut ya Allah, kadung enak zikir ya Allah. Jadi malah kayak apa? Solu-solu kan. Ingat, kalau sudah ingat siapa status sampean, ya, Zaki, gak mungkin males istiqomah, gak mungkin. Nek gak ngono gak melbu tapi gak ono kabare. Ya, coba kalian itu, Robin, ketika sebelum bertemu dengan saya, kamu punya keinginan ingin bertemu dengan seorang kiai yang bisa membimbing. Akhirnya dikasih oleh Allah, ditemukan dengan di sini. Berarti kan Allah mengijabah. Nah, ijabah Allah itu disyukuri. Dirawat yang baik, paham? Dirawat yang baik sebisa mungkin, minimal 1 bulan sekali kayak ketemu kiainya. Ya, nah jadi mukhlis karepane 1 tahun sekali. Pas riyoyo, pura-pura nggawa gula. Iku karepane. Ngono ta? Rawatan yang baik. Angger sesuatu bisa ditunda, sesuatu bisa dipending. Dan wah, aku wis ping 3 gak ngaji. Kebaca tadi berarti terkalahkan dengan perintah setan. Ngono, gak bisa pendingnya sing iki. Engko terus keterusan. Akhirnya kabeh melangkah nang pondok muales. Wis males. Akhirnya ya ini soto lali. Nangis lagi, efek paling terburuk adalah anak ini rubah kali. Naudzubillah mindalik. Paham ya? Tak dungakno kabeh kon duwe anak sing ahli ngaji. Ngono lho. Lam yakun ora ana. Iku fi azalihi indalem. Zaman azalihi Allah apa ikhlasu amalin ikhlasi amal. Ay amalin tegese pira-pira amal khalisatin kang murni. Ay amalin tegese pira-pira amal khalisatin kang murni. Kadua ibadah diri doa wassalati lan salat wassaumi lan saum. Kamu itu kalau nanti kalau dulu takdirnya kamu ini adalah orang baik. Ya, amin ya, moga-moga ya. Kamu ternyata sebelum dunia ini ada, ternyata Allah mentakdirkan kamu baik. Mentakdirkan ahli surga. Lalu ketika kamu sudah diwujudkan dan kamu mendengar ada tetangga yang memuji kamu, Masya Allah, Busra dia cik istiqomah yang ngaji dan ya Masya Allah mari ngono kerungu bangga, Masya Allah, Alhamdulillah aku berarti harus ditakdir Gusti Allah wong ati kaya ngene iki muji syukur. Ya iki lho contohnya ikhlas. Ngeladeni kiai ikhlas. Oleh perintah nerima perintah kiai ikhlas.
Ikhlas itu mulai kapan? Zaman azali Allah menciptakan kamu, roh, atau berikut paketan sa-ikhlasi, sa-amali. Enggak, Allah cuma mentakdirkan zaki, busro, mukhlis, wis. Allah nggak menciptakan waktu itu sekalian ikhlas dan riaknya, karena ikhlas dan riak itu akan diaplikasikan ketika kamu hidup sekarang ini. Paham? Berarti jika kamu sekarang ini ikhlas, itu murni pemberian Allah, bukan sejak dulu. Yang sejak dulu adalah adanya kamu, bukan ikhlas kamu, bukan riak kamu, bukan sombong kamu, tapi adanya kamu, bahwa tahun 2020 ada kamu, sejak dulu ada, bukan ikhlasnya. Kalau ikhlas dan riak itu dari otak kalian sendiri. Kalau semua itu kamu anggap zaman azali sudah ada paketannya, akhirnya orang itu berpangku tangan. Oh, kalau saya waktu itu paling ditakdir Allah Ta'ala ahli swarga sak sembarangan. Tapi semuanya bisa berubah. Orang menganggap kamu ikhlas ahli surga, ternyata ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Belum nang kitab apa pelajaran tauhid kelas tulis tidak? Bad'ul Amali. Di kitab Bad'ul Amali itu dijelaskan takdir bisa berubah. Takdir mubrom yang tidak bisa. Kalau takdir mu'allaq bisa. Takdir itu ada dua. Takdir yang bergantung, mu'allaq, yang biasanya bocorannya diketahui oleh para malaikat, dan malaikat akan bisa menilai manusia ini adalah memang ahli ibadah. Cuma Allah yang paling tahu. Itu pun Allah bisa merubah. Dicontohkan di kitab Bad'ul Amali, ada orang ahli neraka, lalu dikasih kabar kalau orang itu ahli neraka, lalu orang itu malas. Karena apa? Percuma, karena saya ditakdirkan ahli neraka, buat apa ibadah? Itu adalah perbuatan bodoh-bodohnya orang. Karena di kitab Bad'ul Amali, kalau kamu dibilangi ahli neraka, maka bukan lawan, terjang dengan ibadah kamu. Sudah nggak usah noleh lillahi ta'ala, sudah nggak usah noleh siapa-siapa, yang penting kamu lakukan perintah Allah, sudah, titik. Paham? Maka lambat laun Allah akan mempunyai keputusan sendiri, karena semua itu iradatnya Allah, semua kehendaknya Allah akan dirubah oleh Allah jadi ahli surga. Mau apa? Melarang? Nggak bisa. Makanya kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal tanya, saya nggak tahu sahabat siapa, tanya sama Rasul, ya Rasul, apakah orang itu sudah ditakdir neraka dan surganya? Ayo, apakah semua orang makhluk sudah ditakdir surga dan nerakanya? Mau apa kamu jawabnya? Sangat diplomatis Rasulullah menjawab, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Apapun yang akan dia dapat, dia akan dipermudah oleh Allah dan jadi mudah untuk melaksanakannya. Kalau kamu itu ahli surga, maka apapun perbuatan yang bisa berefek masuk surga, yang bisa menimbulkan rasa cinta Allah, maka mudah kamu lakukan. Tapi kalau kamu ahli neraka, kalau diajak kebaikan, sudahlah, sulit. Kalau diajak keburukan, pasti berangkat. Ingat-ingat. Wes, jawaban sekarang. Kamu ahli neraka atau surga? Kamu sendiri yang tahu. Ya, kamu sendiri yang tahu. Selama ini, apa yang kamu lakukan? Itu harus kamu baca sendiri. Padahal baca aja sendiri.
apakah seluruh perbuatanmu itu bisa mengundang sifat welasnya Allah, bisa mengundang sifat cintanya Allah, bisa mengundang surganya Allah? Gimana? Kalau nggak ada, berarti naudzubillah min dzalik, orang itu ahli neraka yang sudah ditunjukkan oleh Allah tanda-tandanya. Apapun itu akan dipermudah untuk apa? Menuju ke sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuknya. Nah, saya tanya sekarang, apakah keterangan saya tadi ruwet? Apakah bisa dicerna? Dan apakah kalian nggak ingin berusaha untuk apa? Memenuhi target diterima oleh Allah dan dicintai Allah? Apakah dengan keterangan seperti ini kalian ngaji istiqomah merasa menyesal? Apakah yang belum istiqomah berusaha untuk istiqomah? Harus gitu. Yes. Wassalati wassaumi, lan salat lan poso. Dan ketika zaman azali, zaman sebelum ada apa-apa, sudah ada nggak sholat? Sudah ada nggak puasa? Sudah ada nggak doa? Nggak ada. Sudah ada nggak ikhlas? Nggak ada. Nggak ada. Lu kok bisa kamu menganggap pemberian Allah gara-gara sholatmu? Kok bisa menganggap kamu kaya gara-gara sodakohmu? Kok bisa menganggap gitu? Padahal perintah-perintah Allah itu adanya ketika sudah wujud kamu. Sebelum ada apa-apa, hanya Allah mentakdirkan ada kamu, itu aja. Belum ada ikhlas, belum ada puasa, belum ada sholat, belum ada doa, belum ada ikhlas, belum ada. Wala wujud akhwalin, lan ora ana wujude pira-pira tingkah iku muradifun. Allah ya Rabbi ya Karim kang madani utawa muradifin nek wujudu akhwalin muradifin utawa muradifun ngono. Nek muradifun nang wujudu akhwalin, nek muradifin nang akhwalin, sing enak langsung nang wujudu, berarti muradifun kang madani lima maring perkara qablahu kang ing dalam sadurunge wujud. Itu bahkan pertingkahmu pun sejak dulu nggak ada, sejak zaman azali nggak ada. Kamu nakal, kamu itu banyak tingkah, kamu pendiam, nggak ada. Allah nggak menjadikan itu, tapi Allah menjadikan kamu wujud, itu aja. Urusan sifat-sifat nanti dibekali ketika kamu sudah lahir. Jadi kan keliru ngomong, wablek lagi. Oh itu zaman azali dia nih, loh bisa murtad ngomong ini, nggak boleh, paham? Itu zaman dari dulu itu enggak beda, itu sifat-sifat yang baru, paham ya? Sifat yang baru. Balam yakun balik orang ono iku hunaka ing dalam kono panggonan opo illa mahdun. Balam yakun hunaka opo illa mahdun angin murni, opo illa mahdul afdoli, ifdoli deh. Opo illa mahdul ifdali murnine keutamaan atau anugerah wa azimun nawali lan agume paring muradifun kang madani lima maring perkara qablahu kang sadurunge azali qablahu kang sadurunge azali. Jadi ya, apapun yang terjadi pada diri kalian, baik pemberian rezeki, mobil, istri, anak atau apapun, itu murni apa? Mahdul afdal, murni rahmane Allah, murni anugerah dari Allah, bukan karena agungnya tingkahmu, bukan karena istiqomahnya kamu, bukan karena bagusnya akhlakmu, bukan karena apa-apa, tapi murni keutamaan atau anugerah dari Allah. Ya sudah, kalau gitu berterima kasih yang murni kepada Allah. Tapi walaupun begitu, apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah cerminan hari besok. Kemarin kan sudah saya terangkan, ya kan? Apapun yang kamu lakukan cerminan hari besok.
apa ikhlase pemberian Allah. Kan ya, jadi nggak terlalu siapa-siapa ya, ojo GR, terus kata ganteng GR, bener loh. Fatwa laisa sababan, fatwa mongko utai doa iku laisa ora ono apa doa iku sababan sebab muksiron utawa muasiran mondhae utawa muksiron kang nglabeti fil matlubi ing dalem perkara kang den supri. Wal amal lan utai pira-pira amal as-sholihatu kang bagus iku laisat ora ono apa amal iku sababan rupa sebab muksiron kang nglabeti fi inayatillahi ing dalem pitulunge Allah. Ai fi dukhulil jannati tegese masalah mlebune swarga wan najati lan selamat minan nari saking neraka. Lho. Jadi doa kon donga kemudian amal soleh berangkat nang masjid, berangkat nang pondok, berangkat ngaji, kemudian habis sholat doa itu bukan sebab yang bisa mendatangkan kamu kebaikan, yang bisa mendatangkan kamu rezeki, yang bisa mendatangkan kamu mulia, sama sekali tidak. Doa dan amal soleh itu sudah beda bahasan. Pemberian Allah dan amal solehmu itu sudah beda jalur. Pemberian Allah sudah ada sebelum ada kamu. Paham? Sudah ada sebelum ada kamu. Doa kamu itu hal baru. Sebelum kamu doa, apa yang kamu inginkan atau apa yang diberikan Allah sudah ada sejak zaman azali. Beda jalur kan? Jadi jangan menganggap doamu bisa merubah sesuatu. Jangan. Tapi kalau kamu nggak berdoa, ya gara-gara gitu, terus malas aku doa. Tapi kalau kamu nggak mau berdoa, itu tandanya kamu gagal. Itu tandanya kamu nggak punya apa-apa. Kalau kamu tidak berbuat amal soleh, itu berarti kamu, naudzubillah min dzalik, ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Coba saya ulangi lagi, doa dan amal solehmu tidak membekasi apa-apa terhadap kebaikan atau terhadap apapun ke depannya, terhadap diri kalian, baik kekayaan, baik apapun lah, nggak ada efeknya. Pemberian Allah sudah ada sejak kamu wujud, kamu diwujudkan. Doa dan amal soleh ini adalah hal baru yang wujudnya sudah telat. Maksudnya telat, apa? Pemberiannya sudah ada sejak dulu. Saiki kedumo. Barusan doa. Salah sih. No, iya kan Zaki? Telat. No. Jadi jangan berharap, jangan menganggap doa dan amal soleh muksiran itu adalah sebabnya Allah memberi kamu gara-gara doa. Enggak, beda arah, beda jalur. Gitu ya. Kira-kira sudah paham? Wallahu a'lam bishawab.